Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Riana, mahasiswi Universitas Jambi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini dalam mata kuliah Dirasa Al-Quran wal Hadis, saya akan menjelaskan materi tentang Al-Musyawarah fil Quran wal Hadis. Baik, kita bahas dulu tentang pengertian musyawarah. Jadi asal kata musyawarah ini berasal dari kata warosa, di mana yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan kata musyawarah yang merupakan bentuk masdar dari syawara yusyawiru, di mana yang berarti meminta pendapat, meminta nasihat, atau petunjuk. Dengan demikian, musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing bisa mengeluarkan pendapatnya. Kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Nah, dalam suatu musyawarah ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-haq, di mana dalam suatu musyawarah itu harus mengandung suatu kebenaran. Yang kedua, al-adl, di mana dalam suatu musyawarah ini juga mengandung nilai keadilan. Yang ketiga, al-hikmah, di mana dalam suatu musyawarah itu harus dilakukan dengan bijaksana. Kemudian ayat-ayat musyawarah. Dalam Al-Quran, kata syawarah ini dengan segala perubahannya berulang 4 kali, yaitu asyara, tusyawiru, syawara, dan syura. Nah, sedangkan kata yang menunjukkan tentang musyawarah itu terdapat 3 kali, yaitu di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Asy-Syura ayat 38, di mana ini termasuk surat Makkiyah, dan yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ini termasuk surat Madaniyah, dan di dalam surat Al-Imran ayat 159 juga termasuk dalam surat Madaniyah. Kedudukan musyawarah dalam Islam. Nah, ini Islam ini telah menganjurkan musyawarah dan menjadikannya suatu hal yang terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian faidah bermusyawarah. Nah, di antara faidah-faidah musyawarah itu yang pertama adalah sesungguhnya musyawarah ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu dalam musyawarah itu dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam hati. Yang ketiga, dalam musyawarah itu terdapat tukar pikiran sehingga dapat menumbuhkan ide-ide baru. Yang keempat, itu dengan musyawarah kita tidak saling menyalahkan karena di situ sudah terdapat suatu keputusan. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah jika dalam suatu musyawarah ini tidak sesuai dengan harapan, maka bukan suatu hal yang hina. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya musyawarah ini adalah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau bahkan dalam suatu negara. Karena musyawarah ini adalah merupakan suatu bentuk pemberian penghargaan terhadap manusia yang ingin diperlakukan sama dalam derajatnya sebagai manusia, untuk ikut bersama baik dalam aktivitas maupun aktivitas kerja maupun pemikirannya. Nah, Al-Quran ini menjelaskan tentang musyawarah dalam bentuk global atau prinsip-prinsip umum. Nah, agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Dalam Islam, itu musyawarah telah menjadi wacana yang sangat menarik. Hal ini terjadi karena istilah ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga musyawarah secara tekstual itu merupakan fakta wahyu
yang tersurat dan tidak menjadi ajaran normatif dalam Islam. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang materi musyawarah fil Quran wal Hadis. Mudah-mudahan dapat menambah khazanah keilmuan ini dalam kajian dirasa Al-Quran wal Hadis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.